Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni Subbab Penerapan Fatwa DSN atau Dewan Syariat Nasional. Apa itu DSN? Dewan Syariat Nasional adalah organisasi di bawah naungan MUI yang didirikan pada 10 Februari 1999 dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bidang bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Kini pada website resmi dsnmui.or.id terdapat 137 fatwa yang sudah ditetapkan. Penerapan fatwa DSN. Yang pertama ada akad istisna dengan objek dan ketentuan sebagai berikut. A. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. B. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. C. Penyerahan dilakukan kemudian. D. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. E. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Diatur pada prinsip syariah 2.1-5 Fatwa nomor 6 2000. Yang selanjutnya, lembaga keuangan selaku mustasni tidak diperkenankan untuk memungut MDC atau margin during construction dari nasabah karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah nomor 4/2000. Dalam akad salam, ketentuan objek istisna yaitu sebagai berikut: harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan dalam penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli saham. Yang ketiga yakni akad ijaroh. Dalam akad ijaroh berlaku ketentuan terkait objek ijaroh, yaitu sebagai berikut. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran mutlak atau manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijaroh. Prinsip syariah 2.8. B. Ketentuan intelligibility dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, tempat, dan jarak. Prinsip syariah 2.9 dan fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI nomor 4 2000. Yang keempat, akad wakalah. Dalam akad wakalah berlaku ketentuan sebagai berikut. Syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Pemilik yang sah dapat bertindak sesuai dengan yang diwakilkan. 2. Mu'alaf atau mumayyiz yang dapat mumayyiz dalam batas-batasan tertentu, yakni hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. B. Syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Cakap hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Yang selanjutnya, hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama, diketahui dengan jelas orang yang mewakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, diwakilkan menurut syariat Islam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 10 Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia ke-4 2000 tentang wakalah. Yang selanjutnya, akad penerbitan suku. Dalam akad penerbitan suku berlaku ketentuan terkait objek penerbitan suku, yaitu sebagai berikut. Syarat aset yang menjadi dasar dalam penerbitan. Yang A.
aset wujud tertentu. Yang B, nilai manfaat atas aset terwujud. Yang C, jasa. Yang D, aset proyek tertentu. Yang E, kegiatan investasi yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, akad ron. Dalam akad berlaku terkait tentang marhum, yaitu sebagai berikut. Dalam jaminan harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa suku, efek syariah, dan surat berharga syariah lainnya. B, dalam hal berjaminan merupakan musya kepemilikan bersama, maka musya yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya. C, barang jaminan boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan. Dewan Syariat Nasional Nomor 92, Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia keempat 2014 tentang At-Tamwil Al-Mawsuk bil Al-Roh. Yang ketujuh, akad wakalah bil ujro pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Reasuransi syariah dalam akad wakalah bil ujro pada asuransi syariah dan reasuransi berlaku ketentuan objek wakalah bil ujro meliputi antaranya kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Nah, selanjutnya sigot dalam akad wakalah. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 52 Dewan Syariah MUI ketiga 2006 tentang akad wakalah pada asuransi syariah. Yang kesembilan, kegiatan usaha yang tidak halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Usaha lembaga keuangan konvensional seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional. Yang kedua, B, melakukan investasi pada emiten atau perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modal. C, perjudian dan pemakaian yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang karena termasuk masir atau judi yang dilarang dalam Islam. D, produsen, distributor, serta pedagang makan dan minum yang haram. E, produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang maupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudorot. Dalam Fatwa Dewan Syariah menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha dalam konteks investasi saham di perusahaan yang melakukan usaha tidak halal. Oleh karena itu, kelima unsur tersebut adalah hal yang umum terjadi di bursa efek dan usaha non halal. Tidak terbatas pada 5 tersebut, tetapi ada transaksi yang dilarang seperti riba, spekulasi, penipuan, suap, dan lain-lain. Kesimpulannya, dari penjabaran yang telah kami jabarkan, diharapkan teman-teman bisa membedakan setiap akad yang digunakan serta tujuan, mulai dari tujuan, rukun, dan fatwa-fatwa yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.